pasti berlaku dan jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlangsung. Perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin. Silakan ditanyakan. Perjanjian itu sih legal kan, tanda tangan bertiga dan seingat saya ada materainya. Orang perjanjian tuh kalau kalah rugi bareng-bareng gitu, kalau menang dibalikin ya gitu. Nah ini enggak, Anies tuh kalau kalah dia janji bakal balikin semua biayanya gitu ya, dengan dijamin oleh Mas Sandi bahwa Mas Anies akan mengembalikan semua biaya itu kalau kalah, tapi kalau menang selesai. Kalau ingin pamit ucapkan terima kasih, tentu jadwalnya seharusnya sebelum jabatan gubernur berakhir pamit baik-baik dan juga sampaikan mohon maaf Pak, saya akan maju jadi calon presiden. Tapi ternyata permintaan jadwal itu tanggal 6 Desember 2022 setelah berapa bulan mengakhiri jabatan dan berapa bulan deklarasi calon. Saya tidak tahu yang dimaksud Pak Sandi itu perjanjian apa. Mudah-mudahan beliau keliru ya, karena berarti penegasan berarti sampai perjanjian itu soal hutang. setahu saya tidak ada antara perjanjian Pak Anies dengan Pak Prabowo. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama. Yang ada adalah perjanjian utang piutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anies dan Pak Sandi. Itu saya baca. Jawaban tegas Sandiaga soal Lulu Mitra Anies kini beda tugas. Dikutip dari Jakarta. Peluang PKS ingin menduetkan kembali Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilpres 2024 layaknya Pilgub DKI Jakarta 2017 tertutup sudah. Perbedaan tugas saat ini menjadi alasan Sandiaga tutup pintu berduet kembali dengan Anies Baswedan. Wacana ini berawal dari politisi PKS Andi Azizi tak menampik calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan masih belum diputuskan. PKS membuka peluang agar Anies Baswedan berdampingan dengan kader partai Gerindra Sandiaga Uno di 2024. Jadi memang Mas Anies mempertemukan tiga partai ini, sehingga tidak terlalu sulit untuk kami sampai pada suatu kesepakatan bahwa yang akan kita usung ini adalah Mas Anies Baswedan begitu. Wapres masih kita bicarakan, tapi prinsipnya seperti yang disampaikan Mas Anies berkali-kali bahwa itu tiga partai ini sepakat untuk menyerahkan ke Mas Anies. Kata Andi dalam diskusi adu perspektif seperti disiarkan Detikcom Rabu 1 Maret 2023. Andi menyampaikan koalisi perubahan mempertimbangkan sosok yang bisa membawa Anies Baswedan pada kemenangan. Selain itu pihaknya juga menunggu pergerakan koalisi lain. Kami juga melihat gerakan dari koalisi-koalisi lain ya. Kalau dibandingkan dengan koalisi lain, kami bahkan lebih maju karena sudah positif capresnya. Dua koalisi lain kan, meski kita sudah tahu tiga tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi tapi belum resmi dideklarasikan dari masing-masing partai, kami enggak terlambat-lambat banget, ucapnya. Andi lalu merespon terkait Partai Demokrat yang bersikukuh untuk mengajukan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono. Di internal PKS saat ini, muncul usulan agar Anies Baswedan diduetkan dengan Sandiaga Uno. Bahkan kami itu membuka peluang kepada Sandiaga Uno. Jadi kalau Pak Zul, kami sama-sama satu geng, jadi PKS ini dinamika itu terjadi, ujarnya. PKS membuka peluang duet tersebut hingga ditemukan formula yang paling pas. Iya, kita membuka pintu duet Anies Sandiaga. Mana yang paling pas lah imbuhnya. PKS mulai membuka peluang menduetkan Anies dan Sandiaga mendapatkan respon dari Partai Gerindra. Gerindra menekankan saat ini Sandiaga Uno masih menjadi kadernya. Ya, bahwa peluang yang dibuka PKS itu dilakukan terhadap Sandi yang saat ini masih menjadi kader Gerindra dan Wakil Ketua Dewan Pembina di Partai Gerindra. Kata Ketua Harian Gerindra Dasko kepada wartawan Kamis 2 Maret 2023. Dasko mengatakan sejauh ini belum ada komunikasi yang dilakukan dengan Sandiaga oleh PKS terkait wacana duet itu. Dasko meyakini Sandiaga pun akan berkonsultasi kepada partai dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto apabila komunikasi soal upaya duet tersebut sudah dilakukan.
Tentunya Sandiaga Uno sampai saat ini kan belum dihubungi. Dan saya yakin kalau Pak Sandi itu dihubungi, dia pasti akan konsultasi ke partai, terutama kepada Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, ujarnya. Sandiaga Uno kemudian menanggapi PKS yang mau menjodohkannya dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sandiaga menegaskan dirinya dengan Anies kini berbeda tugas, tidak seperti saat Pilgub DKI 2017 lalu. Saya pernah bermitra dengan Pak Anies pada saat Pilgub DKI 2017 dan menuai hasil yang positif. Namun kami sekarang berbeda tugas. Saya ini di kementerian di bawah Presiden Jokowi dan di partai di bawah Pak Prabowo. Dan kami mengusung konsep keberlanjutan percepatan pembangunan. Selanjutnya, partai politik mulai menyiapkan dan aspirasi-aspirasi itu. Tentunya kita apresiasi, dan tentunya para pimpinan partai politik itu yang nantinya akan menentukan bagaimana respon masyarakat, jelasnya. Sandiaga lalu merespon soal apakah PKS telah berkomunikasi dengannya terkait wacana menyandingkan Anies Sandi di Pilpres 2024. Dia menegaskan tidak ada komunikasi khusus soal itu. Termasuk sosok di luar partai koalisi seperti Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Ada banyak pilihan termasuk kader dari internal koalisi seperti Syaihu, Aher, Ahaya. Dalam politik semua bisa terjadi, ucapnya. Iqbal menuturkan peluang Sandi tetap terbuka selama namanya berelektabilitas tinggi dan memiliki kesamaan visi. Menurutnya, pembicaraan soal cawapres tidak perlu terburu-buru. Dalam politik, peluang Sandi masih tetap ada. Bila surveinya tinggi dan visinya sama, pasti akan dipertimbangkan. Bila tak sesuai, ada banyak pilihan lain. Saat ini koalisi perubahan solid dan kompak. Soal cawapres tidak perlu buru-buru. Perlu keputusan yang matang. Kita ingin semuanya bahagia, sepakat dan menang, ujar Iqbal.